Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam diskusi kali ini. Saya, Amanda Yulianti Tiapong, yang tugas sebagai moderator dan sebagai pemateri pertama dalam presentasi kelompok 1 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang teknologi informasi. Namun tentunya saya tidak sendiri, karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Ana Yuniar sebagai pemateri kedua, ada Res Hemi Azan sebagai pemateri ketiga, ada Rifda Milani sebagai pemateri keempat, dan ada Rizky Ayu Cahyani sebagai pemateri kelima. Pokok pembahasan yang pertama yaitu sejarah perkembangan komputer. Komputer adalah alat yang digunakan atau yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah diterumuskan. Asal mulanya pengelolaan informasi hampir eksklusif, berhubung dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Menurut Barhan Consine Dictionary of Etymology, kata tersebut digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1646 sebagai kata untuk orang yang menghitung, kemudian menjelang 1897 juga digunakan sebagai alat hitung mekanisme. Adapun penemu komputer yaitu yang pertama ada Charles Babbage. Charles Babbage adalah seorang yang pertama kali menemukan komputer, sehingga beliau dijulukan sebagai Bapak Komputer. Charles Babbage lahir di London, Inggris pada tanggal 26 Desember 1991. Pada tahun 1980 hingga 1981 adalah Alan Turing. Alan Turing lahir pada 23 Juni 1912 di London, Inggris. Alan Turing mencetuskan sebuah gagasan tentang Turing Machine atau mesin Turing. Mesin yang diciptakan oleh Alan Turing ini merupakan sebuah mesin yang mampu mengoperasikan atau menjalankan sekumpulan pemerintah sederhana. Yang ketiga ada Konrad Zuse. Konrad Zuse lahir pada 22 Juni 1910 dan merupakan seorang berkebangsaan Jepang. Yang keempat ada Grasshopper. Grasshopper merupakan seorang ilmuwan komputer yang berasal dari Amerika Serikat. Beliau lahir di New York City, Amerika Serikat pada tanggal 9 Desember 1906. Yang kelima ada Ada Lovelace. Lovelace adalah programmer wanita pertama di Indonesia. Lovelace juga bertemu dengan Charles Babbage yang dijuluki adalah The Father of the Computer. B. Generasi komputer 1-5. Perkembangan teknologi komputer yang dijabarkan di bawah ini dibagi atas 5 generasi berdasarkan atas komponen-komponen yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama ada generasi pertama komputer tabung vakum dari 1940 sampai 1959. Yang kedua ada generasi kedua komputer dengan transistor yaitu 1959 sampai 1965. Yang ketiga adalah generasi komputer ketiga yaitu IS atau 1965 sampai 1970. Yang keempat ada generasi keempat komputer mikroprosesor mulai dari 1970-an. Yang terakhir atau yang kelima adalah generasi kelima komputer AI atau yang sekarang. Generasi kelima digadang-gadang sebagai tahanan perkembangan teknologi paling canggih ini saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Baik, saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu hidup tanpa komputer. Seperti yang kita ketahui, komputer sangat bermanfaat dan berguna bagi kehidupan manusia. Banyak hal-hal yang dapat dipermudah dengan adanya komputer. Beberapa manfaat yang dapat kita rasakan dengan adanya komputer, salah satunya di bidang komunikasi, di mana dengan adanya komputer, manusia dapat berkomunikasi secara leluasa tanpa mengenal jarak dan waktu. Yang kedua di bidang kesehatan, dengan adanya komputer dapat digunakan mulai dari menyimpan dan pengelolaan data administrasi rumah sakit atau klinik, hingga melakukan riset bidang kedokteran, mendiagnosis penyakit, menemukan obat yang tepat, serta menganalisis organ tubuh manusia bagian dalam yang sulit untuk dilihat. Di bidang pendidikan, komputer sangatlah memiliki banyak manfaat di bidang pendidikan. Dengan adanya komputer, mahasiswa atau para pelajar dengan mudah mendapatkan informasi.
Dan seperti yang sekarang ini, banyak pembelajaran yang dilakukan secara daring. Kemampuan pelajar dapat meningkat dengan adanya komputer. Karena dengan adanya komputer juga, para pengajar dapat melakukan variasi dalam proses pembelajaran. Misalnya seperti melalui Zoom Meeting, Google Meet, Spada, dan lainnya. Di bidang pertahanan dan keamanan, di era digital seperti sekarang ini, komputer merupakan komponen penting yang tidak bisa dilepaskan dari diskursus pertahanan dan keamanan negara. Semakin meluasnya dan meningkatnya pemanfaatan komputer dan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya melalui jaringan internet, diiringi pula dengan meningkatnya aktivitas ancaman. Ancaman di antaranya merupakan pembobolan kerahasiaan informasi, merusak sistem elektronik, dan berbagai perbuatan melawan hukum lainnya. Dengan adanya komputer, juga dapat mempermudah di bidang transportasi dan distribusi, di bidang jasa konstruksi, dan di bidang industri. Contohnya seperti adanya aplikasi Maxim, seperti untuk transportasi. Di bidang konstruksi, dengan adanya komputer, para arsitek tidak perlu lagi menggambar atau melakukan pekerjaan secara manual. Sementara di bidang industri, dengan adanya komputer, perekonomian juga dapat dilakukan secara lancar dan baik. Banyak penjualan online yang dapat dilakukan seperti sekarang ini. Melihat berbagai fungsi dan manfaat komputer di berbagai bidang kehidupan manusia, dapat dikatakan bahwa komputer sangatlah mempengaruhi kehidupan manusia. Dengan adanya komputer, kita bisa melakukan pekerjaan dengan mudah dan efisien. Waktu pengerjaan yang tadinya dilakukan secara berjam-jam bahkan berhari-hari dapat dilakukan secara singkat. Adapun materi yang akan saya jelaskan adalah mesin proses informasi. Mesin proses informasi. Komputer adalah mesin yang dapat memproses informasi. Komputer memproses data untuk menghasilkan informasi. Serangkaian instruksi yang diberikan manusia kepada komputer disebut sebagai program. Salah satu komponen pemrosesan informasi yang paling penting di komputer adalah CPU, yang merupakan singkatan dari Central Processing Unit. CPU itu sendiri merupakan sirkuit elektronik di dalam komputer yang menjalankan perintah untuk membentuk program komputer. CPU melakukan operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input-output dasar yang ditentukan oleh perintah dalam program. Operasi dari sebagian besar CPU terlepas dari bentuk fisiknya adalah menjalankan urutan perintah tersimpan yang disebut program. Perintah yang akan dijalankan disimpan dalam beberapa jenis memori komputer. Hampir semua CPU mengikuti langkah-langkah pengambilan, dekode, dan eksekusi dalam operasinya, yang secara kolektif dikenal sebagai siklus instruksi. Baiklah, saya kira demikian materi dari saya. Saya lanjutkan ke pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi yang keempat, yaitu klasifikasi dan pengelompokan komputer. Pada klasifikasi ini dibedakan lagi menjadi 4, yaitu klasifikasi komputer berdasarkan generasinya, klasifikasi komputer berdasarkan tujuannya, komputer berdasarkan data yang diolah, komputer berdasarkan skala ukurnya. Pada klasifikasi komputer berdasarkan generasinya ini dibedakan lagi menjadi 4, yaitu komputer yang menggunakan tabung vakum yang merupakan komputer generasi pertama. Yang kedua yaitu komputer menggunakan transistor, merupakan komputer generasi kedua. Yang ketiga yaitu komputer menggunakan sirkuit terintegrasi, merupakan komputer generasi ketiga. Yang keempat yaitu komputer yang menggunakan mikroprosesor, merupakan komputer generasi keempat dan kelima. Selanjutnya klasifikasi komputer berdasarkan tujuannya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, mikrokomputer. Mikrokomputer ini merupakan komputer pribadi dan merupakan jenis komputer yang terpopuler di akhir abad ke-20. Yang kedua, mini komputer. Mini komputer ini merupakan kelas menengah atau jenis komputer multipengguna. Yang ketiga itu komputer mainframe, merupakan komputer yang dirancang untuk melayani banyak pengguna dari komputer tunggal. Selanjutnya yaitu komputer berdasarkan data yang diolah, dibagi atas 3 bagian. Yang pertama komputer analog.
Komputer analog dirancang khusus untuk menggambarkan bentuk-bentuk dan fungsi aritmatika dalam bentuk gambar dan grafis yang berkesinambungan. Yang kedua yaitu komputer digital. Komputer ini merupakan jenis komputer yang mampu melakukan pengolahan data. Yang ketiga yaitu komputer hybrid, merupakan komputer dari gabungan antara komputer analog dan komputer digital. Selanjutnya yaitu komputer berdasarkan skala ukurnya. Komputer ini dibagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama, komputer skala kecil, merupakan komputer yang memiliki kemampuan dalam jumlah kecil. Yang kedua yaitu komputer skala menengah, merupakan komputer yang berukuran mini. Selanjutnya, komputer skala besar, merupakan jenis komputer mainframe. Baik, itulah materi yang dapat saya paparkan. Baik, selanjutnya saya akan membawakan materi tentang revolusi internet, di mana internet sebagai sistem jaringan global komputer pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Internet ini pertama kali hanya digunakan oleh sekelompok kecil orang, namun kini telah berevolusi menjadi jaringan yang sangat mendunia dan digunakan oleh hampir semua orang yang hidup di zaman ini. Dalam penggunaannya, internet sendiri memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Adapun dampak positif dari penggunaan internet diantaranya, kita dapat menambah wawasan karena kemudahan dalam mengakses informasi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu internet dapat menyebabkan kebocoran data dan juga informasi pribadi kita, serta dapat menjadi sarana untuk menyebarkan kebencian, pornografi, kekerasan, diskriminasi, dan juga dapat menjadikan seseorang menjadi antisosial apabila telah mengalami kecanduan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.